Kali ini geger kasus narkoba Gatot Brajamusti yang kian menyeret penyanyi Reza Artamevia dan mendulang babak demi babak baru penuh kejutan. Bagaimana tidak, pasca dinyatakan positif uji narkoba sehingga harus menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN Nusa Tenggara Barat NTB, kemudian berubah negatif hanya dalam 3 hari. Kini lagi-lagi dugaan kandungan narkoba dalam tubuh Reza Artamevia harus kembali diuji lebih serius karena kembali dinyatakan positif. Lebih serius karena alih-alih tes uji urin, Reza pun kini harus menjalani tes uji narkoba lewat rambut yang dipercaya bisa merekam jejak keberadaan zat narkoba dalam tubuh selama 3 bulan. Uniknya, ketika menjalani tes rambut markas BNN NTB kemarin, Reza mendadak tampil mengejutkan, yaitu memangkas pendek rambut panjangnya menjulangkan tanya. Mengapa Reza tiba-tiba saja memotong rambut saat menjalani uji tes narkoba dengan uji lab rambut? Mungkinkah Reza ketakutan hingga memangkas pendek rambutnya yang selama ini tak pernah dipotong ketika menjalani tes uji rambut di BNN NTB berikut ini? Halo Pak Reza. Pak Reza, Anda diseret kasus perkosaannya dan pelecehan seksual Gatot, gimana Pak Reza? Anda terseret ngomong itu. Kasih kita ruang juga. Tapi sudah diambil sampel rambutnya, ya. Tapi pengirimannya saya belum tahu pengirimannya kapan. Ya, itu potensinya bisa sekitar 3 bulan. Oh, bisa 3 bulan. Jadi bertahan di rambut itu bisa sekitar 3 bulanan. Ya. 3 bulan maksudnya dari mulai pakai. Jelas pada yang bersangkutan itu kan memang ada penyalahgunaan. Ya. Ya, dulu pada awal itu kan memang hasilnya positif. Ya. Tapi kan di kita waktu itu karena sudah jalan berapa hari, ya, hasil negatif. Tapi hasil negatif itu sekali lagi saya tekankan, itu bukan patokan kita. Ya. Kita berpatokan pada hasil yang positif awal. Dari hasil positif awal itu kita bisa mengetahui orang ini kira-kira ada nggak indikasi penyalahgunaan. Jadi tetap kita pakai hasil urin yang awal. Dan mengejutkan, pasca menjalani tes uji rambut di BNN NTB, alih-alih pulang, Reza pun melanjutkan perjalanannya menuju Polres Mataram, tempat Gatot Brajamusti dan Dewi Aminah sang istri ditahan. Sontak saja, agenda baru Reza pasca menjalani tes uji narkoba ini mencuatkan teka-teki. Apa yang dilakukan Reza bertemu dengan Gatot sang guru spiritual lengkap dengan istrinya? Terseret kasus narkoba hingga senjata ilegal Gatot, benarkah hari Selasa kemarin Reza dikonfrontir oleh pihak kepolisian bersama Gatot dan Dewi Aminah? Katanya Bapak dituduh. Udah kan? Udah kan? Mbak Reza udah jenguk Mbak Dewi? Udah, alhamdulillah. Pak Gatot? Udah. Gimana Mbak? Sehat. Habis ini, dari ini mau kemana Mbak? Hah? Mau pulang ke Jakarta ya? Pulang dulu. Oke. Mbak, silakan tanggapan soal. Saya percaya dengan itu Pak. Saya baru yang baru. Oke. Hari ini baru pemeriksaan dan hasil dari cek labnya juga alhamdulillah memuaskan, urinnya negatif. Nah, Reza ini termasuk kategori pasif. Kenapa? Karena memang tidak edik, tidak ketergantungan dari hasil asesmen. Apa ya, agak lucu ketika memang ada pihak-pihak yang kemudian mau menarik-narik Reza. Ini kan ada pertanda apa gitu loh. Mau menarik-narik Reza ke kasus-kasus yang lain. Tapi kedatangan Reza Artamevia di Polres Mataram dan bertemu Gatot Brajamusti itu pun kian menjulangkan misteri karena baru-baru ini Gatot diguncang presiden mengejutkan dan lagi-lagi menyeret nama Reza. Masih menjadi teka-teki. Yang jelas pasca pelaporan CT ada sederet gadis di bawah umur yang konon ikut siap melaporkan Gatot ke pihak yang berwajib terkait pasal pelecehan seksual hingga pasal pencabulan anak di bawah umur. Tak main-main, Elsa Syarif yang menjadi kuasa hukum ke-8 pihak korban tersebut hari Selasa kemarin mengadukan nasib ke Komnas Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menguak cerita miris yang mencengangkan. Kami datang juga mengadukan dan juga mohon perlindungan
karena anak-anak ini mengalami suatu traumatik yang luar biasa dan perlu mengrehab dan menenangkan dirinya. Sangat banyak. Ya lebih dari 100. Ya kita baru menyampaikan 8. Tapi yang laporan polisi kita baru 1. Kenapa demikian? Karena kita memerlukan orang tua. Karena itu persyaratan dari kepolisian, orang tua harus dilibatkan. Jadi kita koordinasi dengan kepolisian. Dan juga ada anak-anak yang belum siap menghadapi polisi. Jadi itu akan saya bawa ke KPAI. Kalau berdasarkan penjelasan dari korban tadi itu, yang pasti yang pertama Undang-Undang Perlindungan Anak di situ, karena ada tindak pencabulan, baik itu dengan harassment, pemaksaan, atau dengan unsur tipu dayanya. Dengan tipu dayanya sehingga anak terpapar narkotika, bahkan ada yang sampai OD, sampai meninggal. Iya. Nah, kemudian juga ada tindak pidana aborsi. Beberapa tadi juga sudah dijelaskan, tidak hanya satu kasus, tetapi ada beberapa anak yang setelah dilakukan pencabulan itu kemudian hamil dan dilakukan aborsi. Iya. Mau tak mau, teka-teki besar pun mencuat. Benarkah tidak hanya CT dan 8 orang gadis di bawah umur yang siap melaporkan Gatot, tapi ada lebih dari 100 gadis yang menjadi korban Gatot, bahkan menelan korban meninggal dunia? Entahlah, yang jelas lewat pemeriksaan secara tertutup dengan pihak KPAI kemarin, jajaran korban yang hingga kini masih dirahasiakan identitasnya tersebut menguak cerita mengejutkan bahwa modus pelecehan seksual Gatot di Padepokan Brajamusti tersebut berkedok janji untuk dijadikan penyanyi backing vokal hingga dijerat dengan narkoba yang dibungkus ritual aspat dan konon diduga melibatkan Dewi Aminah serta Reza Artamevia. Ya rata-rata mereka taunya itu aspak. Jadi dikatakan bahwa dia tidak seperti dukun-dukun biasa karena dia menggunakan ilmu jin dan segalanya, dia jin dan dia kepala jinnya segala jin di dunia ini, tidak menggunakan nenyan dan bunga-bunga tapi menggunakan kristal yang dibakar. Jadi mereka pikir kristal itu apaan, nggak tahu yang dibakar. Tapi belakangan baru tahu bahwa itu aspak itu adalah sabu-sabu. Modusnya adalah untuk kepentingan karir di bidang seni. Si anak dijanjikan untuk menjadi backing vokal, sehingga harus ada proses latihan dan juga kayak karantina begitulah ya. Tidak pernah dinikahi. Ya, saya tidak pernah dinikahi. Makanin jin seharusnya dimakannya cuman langsung aja gitu, kayak gitu. Tapi ya ini main-main aja sih bilang kayak gitu. Makanya pakai bong, alat hisap, dibakar, itu adalah bahasanya ingin main-main. Kemudian 2010 klien kami ini hamil. Usia kehamilan dia 2 bulan. Usia kehamilan 2 bulan itu dipaksakan untuk menggugurkan kandungannya. Oleh siapa? Oleh istrinya Agathon. Dan Reza sendiri juga kadang merayu klien kami ini bahwa ya kamu harus mengabdi gitu ya. Dan klien kami ini kan dibawa tekanan dan ancamannya ya kamu nggak boleh kemana-mana, kamu harus ngikutin apa yang disampaikan, apa yang diinginkan AA, kamu harus ikut, kalau enggak nanti kamu bisa kena bencana di luar. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Was-Was masih akan mengupas seputar kasus narkoba Gatot Brajamusti yang kian melebar hingga konon mengancam artis Elma Theana. Sempat menjadi saksi di Polda Metro Jaya, benarkah Elma siap dituntut oleh pihak keluarga Gatot? Mengapa pula Lina, istri Mario Teguh, merasa harus melapor ke Polda Metro Jaya? Tonton terus Was-Was sesaat lagi, jangan kemana-mana.